Saya hidup di pesantren. Namun malah sering kultum ya. Iya. Ketika ditanya kenapa kamu jarang nggak masuk matematika, apa yang saya jawab? Matematika bukan tujuan saya. Ya kan begitu. Kurang ajar saya kan pada guru. Ya. Itu masa lalu kelam saya gitu. Saya akui itu buruk gitu kan. Kalian ya jangan diikuti gitu. Ini pengalaman lah gitu kan. Nah, tapi di satu sisi juga saya selalu berpikir gitu kan. Memang matematika bukan tujuan saya, kedokteran bukan tujuan saya, polisi bukan tujuan saya. Karena tujuan saya yaitu Al-Azhar. Walaupun saya bersikap buruk, pemalas, namun ketika saya mengingat satu tujuan saya, cita-cita saya, Tidak pernah bermain-main. tidak pernah bermain-main. Saya pemalas, tapi saya tidak pernah main-main kalau dalam masalah cita-cita. Gitu. Saya tidak pernah main-main sama sekali. Saya serius. Gitu. Saya untuk membuktikan bahwa memang saya serius. Kalau sampai sekarang saya tidak lulus diterima Al-Azhar, maka orang-orang akan menganggap saya hanya main-main dulunya. Cuma main-main, cuma gitu kan, omong kosong. Maka saya sangat malu gitu kan. Tidak ada bukti. Maka ini Al-Azhar ini sebagai ajang pembuktian bahwa seorang pemalas seperti saya bisa menggapai, apalagi kalian-kalian yang rajin, yang setiap hari belajar, giat. Tentunya dengan doa lagi ya. Tentunya dengan doa. Nggak mungkin seseorang itu berhasil tanpa doa. Itu kan doa orang tua, doa guru-guru. Ya karena doa ini yang melancarkan ya segalanya. Ketika kita usaha gitu kan, kemanapun, itu doa yang paling penting. Doa dari orang tua, ridho orang tua. Ada satu cerita ya. Jadi sebelum ujian nasional kelas 3 MA yang berbasis komputer, dulu saya pernah tobat itu. Nah itu awal saya tobat, itu saya pulang ke rumah. Itu saya bilang ke ibu saya, mau ada yang diomongkan nanti habis maghrib. Saya itu niatnya mau sungkem, nyuci kaki gitu loh. Oh iya, masih ingat saya. Itu saya pertama kali, karena selama 3 tahun saya sekolah nggak bener, apa-apa nggak bener, tidur terus. Akhirnya saya ini ada yang ngasih tahu gini gitu kan, sungkem ke orang tua. Akhirnya saya sungkem, pulang dari pondok. Saya sengaja pulang, kemudian ada apa nih, orang tua saya bingung. Nggak biasanya ya selama 6 tahun, selama semua hidup saya, tahu-tahu mau ngomong serius habis maghrib gitu kan. Orang tua saya duduk, habis itu terus saya ke kamar mandi dulu, sudah nyiapin air itu di baskom. Terus saya bawa ke ruang tamu. Ibu saya sama ibu saya tambah bingung lagi gitu kan, ini ngapain kok bawa air gitu kan. Habis itu saya, karena saya udah niat banget, habis itu saya mengakui semua, mengingat semua kesalahan saya, mengingat semua kekhilafan saya kepada orang tua. Ya saya nggak pernah nurut, ini malas itu kan. Akhirnya saya di situ, hati saya ketika itu saat itu luluh ya, air mata menetes seketika gitu kan. Ibu dan bapak. Iya itu kan. Bapak saya, ibu saya nangis, bapak saya belum. Belum nangis. Iya. Nah pas ibu saya langsung kakinya sama saya masukin ke situ, saya minta maaf gitu. Wah pokoknya di situ saya nggak sadar gitu kan, air mata itu mengalir. Saya pegang lutut ibu saya tatap matanya, itu wajah ibu saya itu nggak terlihat, saking saya deras matanya itu kan, air mata itu. Ibu saya Allah gitu kan. Nah habis itu ibu saya langsung, saya minta maaf ibu gitu, minta maaf, minta ridhonya, minta doanya, semoga saya dijadikan orang yang benar, orang yang soleh gitu kan, selalu diridhoi oleh Allah, selalu dalam jalan yang benar, petunjuk gitu kan. Ibu saya langsung nangis seketika, saya doakan gitu kan. Nggak nyangka, ibu saya bilang nggak nyangka saya bakal sesoleh ini loh. Maksudnya saya baru cuci kaki aja udah dibilang soleh ibu saya. Iya udah soleh. Bapak saya bingung, dosa apa ya udah kamu buat gitu kan. Ya kan, kan kalau ada seorang anak waktu minta maaf dengan nangis itu kan, dikira habis narkoba atau habis zina gitu kan. Apa dosa apa gitu kan buat saya. Nggak, sengaja saya pengen sungkem biar belajar segalanya. Dari situ semua urusan dalam sekolah, urusan apa saja itu dimudahkan. Hati saya tenang gitu kan. Bahkan ketika ujian nasional pun, saya dan kawan-kawan saya hanya modal tahajud. Habis itu tahajud kan sebulan. Tahajud 30 hari. 30 hari tahajud. Karena di Surabaya tahajud itu nggak pernah belajar. Pas hari H, pas ujian nasional,
kita semuanya nggak ada yang ngapalin. Iya, benar-benar. Semuanya tidur kan karena per kloter ya. Terus saya kloternya bagian setengah 1 siang gitu kan. Saya tidur dari pagi, nggak belajar apa-apa. Tapi ketika di kelas, wah itu soalnya karena itu pertama kali ya berbasis komputer, itu sangat dimudahkan semuanya. Iya, semuanya. Itu bukti dari doa tahajud gitu kan, dimudahkan semuanya. Ternyata nggak seseram yang kita bayangkan. Nah, benar. Ya, benar-benar. Ya dari situ saya nah habis itu semuanya lulus gitu kan, semuanya lulus. Nah, saya ke Banten pernah pesantren, kemudian di Banten 4 bulan. Di situ pindah keluar ya karena ekonomi ya di Banten. Keuangan ya kurang karena saya tidak mau membebani orang tua. Akhirnya saya nganggur 2 bulan di rumah. Di situ saya itu jalani kehidupan biasa aja gitu. Kemudian suatu hari ada tawaran ngajar di Bogor. Oh iya. Ngajar di Bogor itu syaratnya hafalan 5 juz di tes. Itu ngajar anak-anak tahfidz, hafalan Quran anak-anak. Karena saya punya bekal dari pesantren ya sedikit lah berapa juz, akhirnya saya daftar online di tes 5 juz, dites tajwid, terus dites pertanyaan-pertanyaan tentang kebangsaan, tentang semuanya. Akhirnya saya tes 1 hari itu hari Jumat dites, kemudian hari Jumat dites, kemudian lulus, hari Minggu langsung suruh berangkat. Ya, itu jadi anak-anak saya kan semuanya kuliah. Hari itu kan 2 bulan saya minder, nggak kuliah, nggak pesantren, nggak ngaji, nggak belajar apa-apa, nganggur, jadi beban orang tua. Aduh, ini malu banget gitu kan, nggak ada hasil apa-apa sekolah itu. Akhirnya saya keterima menjadi guru, ya bahagia banget di situ, bahagia banget. Kemudian hari Minggu saya berangkat dari Jawa Tengah, berangkat ke Bogor. Itu ngebis nyampe Kampung Rambutan, dikasih tahu habis ke Rambutan disuruh naik ini di Kampung Rambutan itu jam 3. Iya jam 3 pagi-pagi saya lontang-lantung bawa koper sendirian. Kita tahu saya itu pertama kali ke Jakarta loh. Habis Pertama sendiri. Kalau iya sendiri, pertama sendiri. Kalau sebelumnya pernah ke Monas rombongan, ini sendiri. Pas ini ya acara sholawatan Habib Umar ini. Dari Tarim, dari Yaman. Nah habis itu suruh naik angkot warna biru, saya nyari warna biru 212 katanya. Kemudian ketika saya bawa koper ada emang-emang gitu kan, ada bapak-bapak ngambil koper saya, langsung dijunjung, diangkat. Mau kemana deh? Mau ke mobil warna biru ini, jurusan Cileungci Bogor. Oh ayo kesini. Diangkat kopernya. Saya di dalam hati, ini orang kok baik banget di kota ya gitu kan. Ternyata cuma berapa meter ya, cuma 10 meter nyampe situ. Itu makasih bang gitu kan, 20.000 gitu kan. Ternyata saya udah husnudon, kok baik banget orang kota ya. Ternyata dia itu kerjanya ngangkutin barang orang 10 meter 20.000, bayang. Oh gitu. Saya ketik, waduh ternyata kota seperti ini ya. Cuma 10 meter ngangkatin ini loh, kardus sama koper 20.000 gitu. Habis itu saya nyampe ke sana, terus langsung hari Seninnya langsung ngajar. Ya, habis ngajar di situ ngajar anak-anak tahfidz. Habis ngajar anak tahfidz, kemudian saya suruh ngajar kelas 3 SD. Kalau pelajaran SD kan mudah, pelajaran matematika, Inggris, bahasa Arab semuanya. Nah, itu kan masih sangat mudah gitu kan. Dasar lah ya. Nah, seminggu kemudian ada rapat, saya disuruh ngajar SMP. Iya, SMP kelas 7 sama kelas 8. Dan saya ngajarnya itu ngajar PKN Bahasa Indonesia dan IPS. Yang dimana ketika saya sekolah, saya selalu tidak masuk pelajaran itu, selalu tidur. Mungkin ini teguran dari Allah. Kenapa dulu kamu seperti ini? Padahal sekarang kamu masuk sebagai guru ngajar ini gitu kan. Saya berpikir ternyata ini gitu. Iya. Nah, teman saya waktu itu cita-citanya pengen jadi guru SD dan dia masuk PGRI. Nah, saya di situ berpikir kok nggak bersyukur banget, teman saya mau jadi guru aja sekarang harus kuliah dulu gitu kan. Iya. Sekarang saya malah diberi kesempatan oleh Allah untuk ngajar tanpa kuliah, tanpa modal ijazah tes gitu kan. Ini nah habis itu lama-lama kemudian karena saya lulusan pesantren, saya ditawari ceramah. Iya, ngisi pengajian di masjid-masjid.
ngisi pengajian. Pertama kali saya ngisi pengajian di Masjid Jami, itu masjid paling besar di perumahan itu. Yang mana masjid itu memang besar ya, sekali Jumatan aja itu dapat 2 miliar keropaknya. 2 miliar? Iya, 2 miliar. Bayangkan, masjid besar itu. Setiap malam Jumat saya ngisi pengajian, saya buka kitab, sekali duduk cuma 40 menit, 30 menit, habis itu ngimamin isya, itu dapat 250.000. Ini dalam rangka syukur ya. Ya, di situ saya hidup sendirian gitu kan, nggak mikirin apa-apa, jalani aja lah gitu kan. 200.000. Kemudian dari masjid itu dipanggil lagi ke masjid ini. Seminggu itu saya ngisi 4 masjid. Dalam seminggu itu saya dapat uang 800.000. Nah ini kan nggak masuk akal ya. Ini saya kok bisa sih seperti ini ya, bisa dapat 800.000 seminggu gitu kan. Habis itu kemudian habis udah 5 bulan ya. Itu ke 5 bulan itu saya ditawari lagi jadi imam masjid. Iya, Masjid Jami Nurul Iman yang 2 miliar iya. Itu bukan masjid yang lain. Oh, masjid yang lain. Iya, karena saya sering ngasih pengajian jadi imam lagi di situ. Di masjid yang lain ditawari itu sebulan 3 juta. Satu bulan 3 juta cuma ngimamin 5 waktu sama ngajar anak-anak habis maghrib. Nah berhubung saya sambil ngajar, waktu duhur sama asar saya nggak bisa ngimamin. Akhirnya saya ngimamin maghrib, isya sama subuh. Akhirnya sebulan 2 juta. Nah dari sekolah 1 juta lebih, pokoknya 1 bulan itu dapat 3,5 juta. Wih, mantap. 3,5 juta itu ya. Tanpa kuliah. Tanpa kuliah. Nggak tahu apa gitu kan. Nah tanpa kuliah seperti itu. Nanti saya akan kasih tahu mungkin di akhir. Tanpa kuliah 3,5 juta. Teman saya ada yang kerja juga ya, mungkin karena alhamdulillah bersyukur aja gitu kan, berkah pondok kayaknya. Berkah pondok mungkin. Dari situ habis itu saya ada 2 cita-cita. Tujuan saya ada 2. Saya ingin masuk ke aksi Indosiar. Iya, kemudian sama Al-Azhar 2. 2 ini sebagai ajang balas dendam. Karena setahun nganggur, karena merasa setahun nganggur, kemudian balas dendam dalam rangka menunjukkan bahwa saya bisa lebih baik kepada mantan saya. Oh gitu. Saya pernah punya mantan kan. Sebelum ke Bogor saya diputusin gitu kan. Bahwa dengan putusnya saya tidak terpuruk gitu kan. Saya sendirian. Dengan putusnya saya tidak terpuruk karena saya yakin Allah pasti kalau saya putus dari mantan, otomatis kemaksiatan saya mengurang ya. Mengurang lah. Betul. Maksiat ada tapi saya maksiat berkurang sedikit. Otomatis saya ada peluang kesempatan lebih banyak untuk daripada Allah. Saya yakin itu. Akhirnya karena pandemi Covid itu saya nggak bisa aksi Indosiar kan nggak ada karena Covid. Ya udah Covid itu bulan Maretan ke sini. Akhirnya saya menunggu keputusan dari Kemenag. Kemenag itu kan biasanya yang ngadain tes Al-Azhar. Nah, saya Kemenag pun sampai saat itu belum membuka. Iya, belum buka karena ada Covid itu kan. Saya bingung di situ. Gimana saya bisa ke Al-Azhar itu kan Kemenag nggak buka. Akhirnya saya cari-cari ternyata ada pihak Pusiba. Pusiba ini Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab yang langsung di bawah naungan Al-Azhar. Jadi Pusiba ini langsung atas naungan dari Al-Azhar Kairo. Nah, resmi. Nah, akhirnya itu membuka tes seleksi Al-Azhar online. Tes seleksi Al-Azhar online karena saya nggak tahu ya, karena setahun nganggur, ilmu bahasa Arab pondok saya mungkin luntur, saya ikutan bimbel. Bimbelnya online 500.000 2 bulan. 2 bulan. Iya, di Pare di Kediri. Online 2 bulan, ada grup WhatsApp-nya, terus ada linknya ya untuk materi-materinya. Pokoknya komplit. Tapi selama 2 bulan saya masuk cuma seminggu lebih. Iya, saya karena saya sibuk ngimamin sama ngajar. Karena itu waktu bulan puasa, dimulai awal bulan puasa bimbelnya. Saya cuma bimbel itu seminggu lebih. Sebulan setengah lebih saya nggak ikut bimbel sama sekali. Otomatis kalau dipikirkan itu kan meremehkan sekali kan. Kesombongan yang hakiki. Video ya pokoknya ya. Mau masuk Al-Azhar tapi bimbel cuma ikut seminggu setengah gitu kan. Bayangkan habis itu ya saya jalin aja sholat gitu kan, ngajar anak-anak lah. Nah kemudian pengumuman itu bulan Juni kalau nggak Juli itu tes dibuka. 5 hari sebelum tes saya baru buka materi.
Ya selama 2 bulan saya kebut 5 hari. 5 hari itu saya selalu gadang sampai jam 2 malam, saya tulis semua materinya. Saya rangkum semuanya. Saya otodidak itu. Saya rangkum semuanya gini, semuanya dari nahwu, sorof, balaghah, semuanya dari yang paling mudah sampai yang paling sulit. Nah, habis itu tes ya. Tesnya itu pertama tes hari dulu itu tesnya hari Senin. Karena ini pertama kali online, Al-Azhar mengadakan tes. Biasanya kan offline ke semua UIN gitu kan, datang ke UIN Bandung, UIN Jakarta, langsung tes di situ. Karena ini pertama kali hari Senin itu nggak jadi tes, yang tadinya jam 2 itu nggak jadi tes karena